Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Yuk kita lanjutkan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang biasa disebut PPKN. Sebelum kita lanjutkan materi kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, siapkan buku paket kalian. Jangan lupa sama pensil, ya. Oke, sudah ketemu? Kalian buka lanjutan bab 5. Bab 5 kali ini harus sudah selesai ya anak-anak. Karena besok tanggal 1 kalian sudah semester. Ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester yang biasa disebut PTS atau PAS. Oke, kita lanjutkan. Ini penampilan dari SMP kita, ya, gerbang masuk musola, ya. Itu Bulanik pada saat pembagian hadiah. Oke, bab 5. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran masih tetap sama seperti kemarin, anak-anak. Oke, kita lanjut. B. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman di Indonesia, baik sosial, budaya, ekonomi, dan gender, membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat setempat. Oke, kita lanjutkan. Masih di B. Jika tidak ditanggapi secara bijak dan positif, adanya keberagaman suku bangsa dan budaya akan berdampak negatif seperti timbulnya pertentangan antar budaya dan munculnya konflik antar budaya. Ya, kenapa demikian? Mungkin saling mengejek, mungkin saling mengakui itu punyanya kebudayaannya daerah ini ya. Ya, seperti itu sehingga muncul konflik antar budaya. Kita lanjutkan anak-anak. Di mana letak permasalahan dalam keberagaman ekonomi? Oke. Permasalahan dalam keberagaman ekonomi terletak pada berbagai usaha yang dilakukan manusia tiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Jadi permasalahan dalam keberagaman ekonomi itu terletak pada setiap usaha yang dilakukan manusia tiap daerah yang memenuhi kebutuhan mengenai keberagaman ekonomi. Oke. Di mana letak permasalahan dalam keberagaman gender atau gender, ya? Dalam kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia, laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Padahal emansipasi wanita itu wanita sejajar dengan laki-laki, tapi anggapan itu masih relatif dalam bidang apapun, ya. Karena ada pepatah atau rumus yang mengatakan kalau imam itu laki-laki, gak ono imam perempuan. Oke?
Hal tersebut merupakan dampak pandangan masyarakat sehingga dalam menghambat kegiatan dan perkembangan pola pikir seorang perempuan. Jadi karena dipandang sebelah mata, derajatnya lebih tinggi dari laki-laki, akhirnya para wanita atau kaum perempuan itu merasa pola pikirnya itu menjadi lebih rendah. Seperti itu. Sama saja dengan kalian. Kalian kalau di keluarga itu suka nggak didengar pendapatnya, kalian merasa pendapatnya nggak berguna, percuma mengeluarkan pendapat. Kalau kalian merasa orang tua kalian itu pilih kasih misalnya, kamu kan akhirnya apa? Males betul. Oke, kita lanjutkan. Keberagaman yang ada di Indonesia sering menimbulkan konflik. Sejatinya hal tersebut dapat dikendalikan dan diatasi apabila perbedaan kebudayaan dan keberagaman tersebut dikelola dengan baik sehingga harmoni dalam keberagaman dapat tercipta. Semuanya, kalau ada apa-apa segera diatasi, insya Allah buntutnya gak panjang-panjang, penyelesaiannya lebih cepat. Oke anak-anak, yang C sekarang, strategi penyelesaian permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Oke, bagaimana kalau seandainya terjadi, penyelesaiannya bagaimana? Oke, yuk kita lanjutkan nak. Nanti kalian akan buka sendiri halaman berapa. Oke, masih di C, strategi penyelesaian permasalahan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, saya ulang, pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu strategi menyelesaikan permasalahan keberagaman ekonomi. Apa benar, Bu? Iya, jelas. Biasanya kalau pembangunan itu merata, masyarakat daerah manapun merasa saling diperhatikan oleh pemerintah. Tapi sebenarnya nak, pemerataan itu yang dimaksud itu adalah sesuai dengan porsinya. Ya, kamu aja kalau di rumah, ibu pilih kasih emas dikasih sangu 10.000, saya dikasih hanya 5.000. Kok gak roto sih Bu, mesti sampai 7.500 ding. Lah, sebenarnya kan kamu merasakan seperti itu, ngiri seperti itu. Padahal orang tua atau pemerintah di dalam memberikan pemerataan pembangunan, orang tua dalam memberikan kasih sayang atau fasilitas itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, SMP sangu 5.000 cukup lah. Kalau SMA sangu 10.000 pantas lah, nanti barangkali ada ndadak fotokopi, ndadak urunan apa, itu masih pegang uang. SD ya 2.000, 3.000, 4.000 atau 5.000 lah, sama dengan yang SMP lah, sesuai dengan takarannya ya. Nah, SD langsung, SMP langsung 10.000 atau 20.000, wah warung sekolah menggok nang apa, nang internet wifi-an lah, seperti itu ya. Itu yang tidak diharapkan. Lain dengan pemerataan pembangunan. Sebenarnya pemerataan pembangunan harus
porsinya pemerintah itu disesuaikan, jangan ratakan, jangan, sebenarnya seperti itu. Tapi gimana lagi, itu salah satu strategi untuk memecahkan permasalahan keberagaman ekonomi. Lanjut anak-anak. Berikut adalah strategi penyelesaian permasalahan keberagaman gender. Yang pertama, program kesetaraan gender terintegrasi dalam berbagai program kegiatan dari sektor pembangunan. Ya. Yang kedua, meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Tuh sekarang adanya emansipasi perempuan, wanita, ya, sehingga perlindungan terhadap wanita itu sangat diperhatikan. Kenapa, Bu? Apa wanita itu makhluk yang lemah? Enggak sih sebenarnya. Wanita itu justru yang lebih kekeh di dalam meraih sebuah cita-cita. Luwih telaten istilahnya. Ya. Oke. Masih dalam porsi yang sama, strategi penyelesaian masalah. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menangkal kesenjangan gender dalam pekerjaan domestik adalah membuat pembagian kerja atau tugas antara anggota keluarga. Gimana ini? Pembagian kerja atau tugas antar anggota keluarga. Itu diibaratkan seperti itu. Orang tua memberikan tanggung jawab pada anak-anaknya itu berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan biasanya atas usianya. Ya, yang anak pertama sudah besar karena sudah perguruan tinggi, tugasnya apa? Pagi ke pasar, terus memasak, menyiapkan makan pagi. Anak yang nomor 2 masih SMA, tugasnya apa? Membersihkan rumah. Anak yang ketiga tugasnya apa? Lap-lap. Nah, seperti itu ya. Sesuai dengan kemampuan di dalam memberikan domestik pekerjaannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam partisipasi politik adalah mengajak dan melatih seluruh anggota keluarga untuk menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu. Kok pemilu, bukan belum usia pemilu. Iya, dilatih di rumah itu dilatih. Ya, dilatih untuk menjadi gender atau pemimpin. Ya. Oke, seperti itu. Kesetaraan perlu ditanamkan terlebih dari generasi muda dengan memberi pemahaman bahwa anak perempuan mempunyai kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Kalau dulu kan anggapan orang lama itu, orang kuno dulu itu, nek arek perempuan, anak perempuan itu sudah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, masak saja di rumah. Bulani pun juga mengalami seperti itu. Lah, pos ini adik kuliah-kuliah bareng. Wong wedok ya nyambel. Sampai sekarang pun Bulani juga nyambel. Lah, seperti itu. Karena apa? Tugas seorang istri. Ya, seperti itu. Tapi, kalau kalian menempuh pendidikan hingga jenjang yang tinggi, itu nanti kalian tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Setidaknya
Anda bisa mandiri. Mandi sendiri, Bu. Ket biyen ya iso Bu mandi sendiri. Enggak, yang dimaksud itu bisa tidak menggantungkan pada orang lain. Makanya kalian lulus SMP harus ke SMA. Wajib hukumnya. Kenapa? Kalau kamu lulus SMP tidak melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi, nggak sampai nang SMA, nggak punya ijazah SMA, kamu nanti akan menyesal seumur hidup. Kok bisa, Bu? Temenan. Katanya itu dulu ada lagunya Rano Karno itu, masa indah adalah masa SMA. Bulani merasakan, iya, tapi lebih indah lagi di jenjang perguruan tinggi. Kalian tidak dituntut untuk memakai seragam. Ya kan? Nah, kalian tidak dituntut untuk datang lebih pagi seperti di SMP Gedek. Enggak. Ya kan? Lah seperti itu. Enak, lebih indah itu masa-masa di perguruan tinggi. Kita sudah bisa merasakan kemandirian kita dari awal. Karena sudah lepas dari orang tua. Mesti biasa nek kuliah itu kebanyakan kos, tadi anak kos merasakan memanage pengeluaran, ya, pemasukan teko wong tuane sak wulan sak juta, digemangan sak wulan ya apa cukupe. Lah kamu sudah ditanamkan itu. Ya. Sejak itu nanti kamu akan mengelola kebutuhan kalian. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, seperti itu nanti kalian merasakan itu. Nanti kalau kalian hanya lulus di jenjang SMP, kamu hanya bisa kejar paket C untuk mendapatkan ijazah SMA. Ya. Tapi kalau kalian putus sekolah setelah mendapatkan ijazah SMA, ya, kapan-kapan kalau kalian pingin kuliah, mudah nak. Karena apa? Kamu sudah pegang senjata ijazah SMA atau SMK. Nah, seperti itu. Bu, mboten mungkin wong bapak kula lho tiang mboten ada sama. Bapaknya Bulani juga dulu buruh tani. Tapi karena Bulani gigih, jadi Bulani kalau pagi kerja, kalau sore kuliah. Kerja apa Bulani? Ya sebisanya kamu lah. Kalau Bulani dulu itu anjane wong desa Bondoni nekat, anak wong gak duwe bondo nekat. Ya Bulani setelah lulus dari, kalau sekarang SMK Soko, kalau dulu Semea, ya langsung melamar kerja dan saya tidak suka untuk diposno. Wes tak terno dhewe permohonanku nang kantor polisi akhirnya saya bekerja di Polres. Kalau pagi Bulani kerja di Polres, kalau sore Bulani kuliah pulang ya jam 10. Enak kamu sekarang, banyak sepeda motor. Bulani dulu harus naik angkot. Naik angkot iku ngenteni nggih padangan sampai penuh. Nek wis penuh baru mlaku lah, seperti itu ya. Makanya kamu harus bersyukur hidup di era globalisasi seperti saat ini. Ojo nakal-nakal. Oke. Lanjut. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam kehidupan berdemokrasi antara lain adalah memilih tiap anggota keluarga untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat. Oke. Ini kenapa sih Bu kok harus dari keluarga? Karena pendidikan gender ini dimulai dari tingkat keluarga. Kalau kamu sudah terbiasa bermusyawarah dengan persoalan atau permasalahan apapun yang kamu hadapi di rumah, kamu terbiasa untuk menyelesaikan masalah
bersama-sama untuk mendapatkan kata mufakat. Mufakat itu adalah hasil dari musyawarah. Musyawarah itu apa, Bu? Menyelesaikan suatu permasalahan. Itu namanya musyawarah. Hasilnya dinamakan mufakat. Mufakat itu hasil dari musyawarah atau kesepakatan bersama. Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi dapat dilihat dengan memberikan sesuatu kepada anak sesuai dengan kebutuhannya. Tadi sudah dikatakan Bulani. Apa nek di anak SD, apa di anak SMP, ya apa di anak SMA di dalam memberikan kesetaraan atau memberikan sesuatu kepada anak-anak, ya, kesetaraan gendernya. Kalau laki-laki ya diperlakukan seperti anak laki-laki, ojo diperlakukan kayak arek wedok. Dadine boleh bainci. Nah, bainciong. Lah kalau anak perempuan perlakukan seperti anak perempuan atau wanita, cek gak tomboy. Lah, seperti itu, ya. Gitu pembinaannya dari kesetaraan gender. Sampai di sini anak-anak, materi bab 5 selesai. Bu, kok dikowo Bu, Bu? Iya, karena apa? Kamu nanti tanggal 1 Maret itu PTS. Terus setelah PTS, terus akhir Maret, kalian sudah semester genap. Akhir Maret semester genap, habis itu sudah praktek, ujian praktek. Lho gampang kan? Sekolah mbek turu iso lulus. Kok iso mbek turu Bulani? Kamu mendengarkan Bulani saat ini sambil duduk, pakai seragam, bersepatu apa? Hanya dengan pakai daster atau baju tidurmu kurung atus pisan. Nggak bersepatu. Ada yang melarang? Enggak lah, seperti itu. Oke anak-anak, mari kita sekarang ngotot untuk belajar, mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sekolah. Oke? Sebelum materi kita tutup, kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ingat, di dalam doa memohonlah pada Allah apa yang kamu inginkan dalam kehidupanmu. Oh, kula kepingin nilai kula bagus Bu, supaya bisa melanjutkan ke jenjang perguruan yang melanjutkan ke SMA yang saya inginkan. Oke, bagus kalau gitu. Saya ingin menjadi orang sukses, minta kepada Allah. Ya, Allah itu Maha Pemberi, Maha Pemurah. Oke anak-anak, berdoa mulai. Selesai. Sampai di sini dulu anak-anak, sampai ketemu lagi di materi bab 6. Tugas kalian adalah merangkum bab 5 sampai selesai. Sampai di sini dulu. Dadah. Assalamualaikum.